Perkenalkan, nama saya Devi Arhinda, mahasiswa PPG Daljab periode 2 tahun 2023. Saya mahasiswa berasal dari Universitas Halu Oleo dengan bidang studi pendidikan kimia. Berikut ini adalah video pembelajaran saya tentang materi koloid dengan model PBL dan kuis word wall. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Kata sebelum kali. Pagi hari ini untuk ketua kelas Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa, semoga pada pagi hari ini kita dapat belajar dengan keadaan yang baik dan lancar. Amin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Sudah hadir semua. Semua? Siap, sudah hadir semua. Alhamdulillah. Bagus. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita harus ada semangat ini. Ya kan? Kita harus semangat. Masih ingat ya, yuk kita ya. Chemistry? Yes. Bagus sekali. Masih ingat ya pembelajaran yang kemarin sebelumnya kita membahas tentang koloid. Benar sekali, koloid. Nah, koloid di sini. Nah, untuk kali ini Devi akan menerangkan tentang sifat-sifat koloid. Sebelum kita ke sifat-sifat koloid, kita harus tahu apa itu koloid sebenarnya. Sudah ada yang ingat atau masih ingat? Siapa yang bisa apa itu koloid? Saya. Silakan, Ardita. Koloid adalah zat antara larutan dan suspensi. Nah, benar sekali. Koloid adalah zat antara larutan dan suspensi. Kemudian kalau ada pengertian koloid berarti ada sistem koloid. Sistem koloid. Nah, apa itu sistem koloid? Berikan beberapa contoh kira-kira sistem koloid apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Saya. Contoh sistem koloid itu ada emulsi padat, cair dalam padat, contohnya mentega. Terus yang kedua emulsi cair dalam cair, contohnya susu. Nah, bagus sekali. Sistem koloid seperti tadi yang disebutkan Chelsea, ya kan? Emulsi dan salt padat. Kemudian yang ketiga sekarang, sifat-sifat koloid. Nah, sifat-sifat koloid itu apa saja? Silahkan. Ya. Silakan. Sifat-sifat koloid ada 5, yaitu efek tidal, background, koagulasi, absorpsi, dan liofok dan liofil. Ya, benar sekali. Ya. Sifat-sifat koloid, ya. Ada dialisis, ada koloid pelindung. Ya, saya tambahin. Nah, perhatikan baik-baik di depan. Ya, kita amati sebentar di sini. Nah, kemarin sudah saya bagikan ya untuk materi ajaran di flipbook. Nah, silakan juga dibuka nanti. Ya. Ya. Kemudian di sini ada yang tahu nggak kira-kira apa itu minyak jelantah? Ya, minyak jelantah tahu kan semuanya pasti? Ya. Minyak jelantah itu nanti akan kita manfaatkan. Ya. Adapun minyak jelantah sendiri adalah minyak yang sudah berapa kali dipakai. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kita akan olah. Nah, maka dari itu tujuan belajar hari ini adalah
Yang pertama menjelaskan bagaimana cara menyaring minyak jelantah dengan bahan penyaring sesuai dengan KPD yang saya berikan kemarin. Kemudian dapat menjelaskan bahan penyaring yang cocok untuk minyak jelantah. Ya, beberapa kemarin juga. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan beberapa bahan alam seperti kulit pisang kepok, ampas gula kunyit dengan kelompok untuk menyajikan hasil karya. Yang keempat, yang terakhir yaitu menyajikan data dan menyimpulkan. Itu nanti akan kita lakukan pada hari ini. Ya, oke, lanjut ya. Nah, sebelum kita mulai lagi, ya kan, kita harus mengingat-ingat ini. Ingat yang kemarin dan kemarinnya lagi. Nah, sekarang kita pretest ya. Kita pretest. Akan saya bagikan linknya. Kita pakai word ball di sini. Yang sebelumnya pakai krisis, kita pakai word ball di sana. Silahkan dibuka untuk HP-nya. Kita pretest. Di grup ya, di grup yang terakhir itu ada kuis koloid. Ya, nah, silakan itu dikerjakan. Nah, kita mulai ya. Tes kali ini ya, silakan dibuka botolnya di link grup WA. Nah, silakan. Nah ini kasih pelajaran yang berlepas koran itu ya. Kira-kira apa yang menggunakan apa? Sudah selesai? Nah, sudah bikin? Wow, udah bikin ternyata Sahrul, mana Sahrul? Sahrul ya, ini pretest. Nanti kita post tes ada, ya. Nah, lembat buat Sahrul nanti harus dipertahankan. Terima kasih. Nah, kalau sekira berarti kita back to materi lagi. Silakan ditaruh HP-nya, simpan. Udah ya. Kita lanjut ke sifat-sifat koloid. Nah, sudah bicara HP-nya? Silakan. Sudah semua? Sudah baik-baik ya. Tujuan belajar sudah saya terangkan tadi, saya jelaskan, saya kira apa aja hari ini yang kita lakukan. Kata konsepnya di sini tentang koloid, ya. Jelas ya. Di situ ada sistem koloid, ada cara pembuatan koloid, kemudian ada sifat-sifat koloid. Nah, nanti karena dengan berhubungan praktikum kita nanti akan mengenal yang namanya memperdalami tentang sifat-sifat koloid dan absorpsi. Kemudian next ya. Untuk referensi lebih lengkap, nanti saya kasih link-nya, saya share di WA. Ya. Kemudian tentang koloid itu apa? Disebut sama Kapita tadi. Sistem koloid sudah ada semua di situ, ada sol padat, emulsi, ya kan? Nah, sekarang ada penentuan pertanyaan mendasar. Perhatikan di sini. Nah, Pasuruan adalah daerah tropis yang banyak dekat dengan pantai. Kemudian kita tahu bahwa kalau misalnya di Pasuruan ini, ya kan, pasti ada makanan olahan yang namanya gorengan. Ya, gorengan. Kalau minumannya seperti es tebu, ya kan, itu yang sering kita jumpai karena muter di situ, murah meriah. Nah, tapi dari olahan tersebut, ya kan, ada limbahnya, ya kan, atau sampahnya. Nah, sampahnya itu sangat banyak sekali. Kan sangat sayang, seperti patah mengatakan habis balik sempat di buang. Nah, bagaimana kita dapat mengolah kembali sampah-sampah itu kita manfaatkan? Nah,
Di sini kita nanti akan memanfaatkannya. Ya. Kemudian kunyit juga, kalau kunyit di situ kan kita tahu dapur toga-toga ya, tanaman toga yang terbanyak adalah kunyit. Ya enggak, kunyit. Kalau kamu beli di tukang sayur biasanya, kamu kalau beli toga-togaan 2.000 satu bungkus isinya bermacam-macam. Yang paling banyak apanya? Kunyit. Kunyit, ya kan? Sehingga para ibu-ibu nanti yang paling banyak juga kunyit di rumah. Kita berbulan-bulan sehingga mengering. Nah, maka dari itu kita manfaatkan juga di sini kunyitnya. Ya. Kemudian next. Nah, ini di sini ada minyak jelantah, kunyit, kemudian sebelumnya kita pernah ya kan di sini praktek juga pisang kepok, kemudian ada ampas tebu. Jika isi atau daging buah di dalamnya mampu bersifat positif, kita makan, ada vitaminnya ya kan, buat tubuh. Kemudian apakah ada kemungkinan ya kulitnya seperti kayak pisang kepok, ampas tebu, ini juga dapat berguna. Berguna tidak? Ya. Ya, kemudian jika diamati dari materi hari ini, ya, ini ada kaitannya kalorit enggak? Ada. Ya. Mungkin bisa menyebutkan salah satu poinnya nanti, contohnya, siapa yang bisa? Silakan Nova. Yang pertama manfaatnya untuk membuat biodiesel, Ya, yang benar. kedua briket, Ya, yang benar. ketiga pemurnian, dan yang keempat itu penjernihan minyak jelantah. Ya, benar sekali. Itu tadi ya kan, mengapa kita perlu belajar sifat-sifat koloid dan pemanfaatannya. Nah, sifat-sifat koloid sekarang saya terangkan sedikit ya kan, karena kemarin juga sudah pernah. Ya kan, sifat-sifat koloid efek tindal yang pertama. Kemudian di sini ada selain efek tindal adalah gerak Brown. Masih ingat ya gerak Brown ya? Seperti apa? Gerak acak. Kemudian absorpsi, bukan absorpsi loh ya. Kalau ab itu penyerapan di permukaan, kalau ab itu di dalam. Lebih jelasnya lagi, kita bahas tentang pemurnian nanti minyak jelantah pada kali ini. Berarti saya jelaskan yang absorpsi. Ya, kita lebih detail belajarnya. Silakan diamati baik-baik video berikut ini. Absorpsi dapat dikatakan sebagai gejala penempelan zat asing pada permukaan partikel koloid. Bagaimana mekanisme dari proses absorpsi ini? Berikut adalah ilustrasinya. Partikel koloid tersusun atas berbagai atom. Untuk mempermudah pemodelan, anggap saja partikel koloid berupa gumpalan tunggal. Di sekitar partikel koloid, di sana terdapat partikel lain yang berukuran lebih kecil. Nah, partikel kecil ini akan menempel di permukaan koloid. Karena proses absorpsi ini, ukuran sistem koloid dapat membentuk agregat yang sangat besar, berupa jaringan seperti pada gel. Salah satu penerapan sifat absorpsi adalah karbon aktif di dalam usus dan lambung membentuk sistem koloid yang dapat mengabsorpsi gas dan racun. Ya, semoga animasi ini mampu memberikan gambaran bagaimana proses absorpsi pada sistem koloid. Nah, itu tadi adalah animasi dari absorpsi. Untuk animasi yang lainnya nanti saya share juga. Ya. Nah, karena sudah selesai untuk video materi yang saya sampaikan. Kemudian kira-kira di sini, ya, sudah siap ya untuk praktikum kali ini? Siap. Ya, sudah bawa bahan sama alatnya? Sudah mengumpul dengan masing-masing kelompoknya? Kalau sudah, silakan dibuka NKPD-nya yang sudah saya berikan dalam bentuk paper untuk dikerjakan. Kemudian kalau ingin melihat lagi materi ajar, kemudian dan ada KPD yang flipbook, itu juga ada yang sudah saya sampaikan di grup WK. Ya, silakan bekerja sesuai dengan
instruksi di LKPD-nya. Silakan. Ya, kita bekerja. Gimana kelompok ampas tebu? Sedang proses perendaman pakai ampas tebu. Siang pemanasan yang kemarin dilakukan di mana? Ya, ini sudah dilakukan. Sudah ya, ya. Udah. Oke. Ampas tebunya? Ampas tebunya ini pakai. Kamu potong-potong apa tadi? Iya, potong-potong ini. Kami lihat ya berapa menit ya? Ya. Iya, sudah semua. Untuk yang ampas juga sama. Ini kedua. Ini pemanasan. Proses ya? Oke. Silakan sambil duduk ada kami ini ya, Kak ya. Iya. Silakan tanya. Tadi ini nanti sifat-sifat apa aja namanya di sini? Sifat. Silakan dikaitkan dengan materi. Ya. Sudah, mana? Ini yang kelompok kunyit. Iya. Kelompok kunyit. Penyanyinya sudah siap ya? Iya. Kemarin kan sudah pemanasan. Ini pemanasan. Mengerjakan mana? Silakan direndam ya. Sudah dipotong-potong. Mana buatnya? Dipotong-potong ya, Nak ya. Silakan. Dimulai. Ini yang minyak asin. Ini sudah sebelumnya bersih ya. Untuk yang pemanasan mana, Nak? Ini pemanasan. Kamu berapa menit ini? Berapa? Hasilnya mana ya ini ya? Dikit ini. Sambil dikerjakan ya, KPD-nya ya. Kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Dikaitkan dengan teori sifat-sifat ekonomi. Ya. Jadi apa? Saya juga presentasinya nanti ya. Terima kasih. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Oke, makasih. Yang saya bagikan di grup WA jika ada. Silakan lanjutkan. Alhamdulillah ya, tadi sudah pertama kemudian 50 menitan kita hitung ya kan. Kemudian sekarang sudah dibersihkan juga gratis artinya mengerjakan AKPD-nya. Silakan saling bekerja sama antar kelompoknya dikaitkan dengan materi-materi yang ada takloid. Silakan mulai dijawab soal yang ada di AKPD tersebut. Misalnya kalau kurang lengkap ada materi di flipbook yang saya bagikan di grup WA ada. Ya, di grup paket juga ada. Silakan, banyak sekali. Dikerjakan baik-baik. Nanti disiapkan siapa yang menulis depan. Video Kotoran lebih sedikit. Iya, soalnya kan itu kan ini.
Jadi setelah dimasukkan ampas tepung atau minyak kapok atau kunyit ke dalam minyak jelantah. Yang sudah siap boleh masuk duluan. Ya. Nah, untuk yang pertama yang maju adalah kelompok 1. Silakan kelompok 1 perkenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, untuk softwarenya itu apa satu? Untuk sensor minyak kelapa ini pertama itu masih telur. Nah, warnanya juga kecoklatan, ada motor-motorannya. Cara pemanasan. Setelah dipanaskan beberapa menit, sampel minyak kelapa sedikit lebih jernih dari sebelumnya. Cara perendaman. Setelah perendaman 45 menit, sampel minyak kelapa menjadi lebih jernih dari sampel sebelumnya. Bagaimana ciri-ciri fisik minyak jelantah? Yaitu berwarna coklat, terutama berbau tidak sedap, berbunyi, minyak lebih kental, terdapat kotoran. Apa yang terjadi setelah dimasukkannya ampas tepung ke dalam minyak jelantah? Dalam proses pemanasan, minyak jelantah pada saat pemanasan dengan suhu rendah lalu dicampur dengan ampas tepung mengalami perubahan, tetapi lebih jernih saat perendaman. Nah, saat perendaman, minyak jelantah lebih jernih daripada pemanasan. Untuk kesimpulannya, kelebihannya yaitu lebih jernih saat perendaman daripada pemanasan. Nah, kekurangannya itu pada saat pemanasan kurang jernih karena masih ada pengotor dari ampas tepung dan bau masih tetap sama, yaitu tidak sedap. Juga karena ampas tepung kotor dan gorengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang menanggapi? Mungkin dari kamu lain. Apa yang tidak sama? Bagaimana? Ya, silakan. Terima kasih untuk kolaborasi. Selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh dan saya dan kami dari kelompok ini. Dan kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai praktikum penjernihan menggunakan kulit pisang kepok. Nah, sebelumnya kami akan memaparkan mengenai data pengamatan. Jadi pertama adalah mengenai sampel minyak jelantah, yaitu minyak jelantah warnanya keruh dan hitam kecoklatan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini warnanya sangat keruh dan kecoklatan. Terus yang kedua adalah metode. Yang pertama adalah menggunakan pemanasan. Dengan menggunakan pemanasan, warnanya tetap keruh, namun teman-teman bisa melihat di sini warnanya lebih jernih dan daripada minyak jelantah sebelumnya. Dan yang kedua adalah menggunakan cara perendaman. Nah, dengan metode perendaman ini, teman-teman bisa melihat kita menggunakan percobaan selama 2 kali 45 menit. Namun ternyata tidak ada perubahan sama sekali. Dalam artian berarti minyak jelantah tersebut tidak jernih dan tetap seperti minyak jelantah sebelumnya. Apa yang terjadi setelah dimasukkannya kulit kepok? Jadi teman-teman semuanya, kami menggunakan 2 proses yang sudah kami sampaikan tadi, yaitu menggunakan cara pemanasan dan juga cara perendaman. Nah, yang pertama adalah menggunakan cara pemanasan. Jadi setelah pisang kepok ini melewati proses pemanasan, minyak jelantah tersebut dapat dihasilkan adalah minyaknya jernih dan tidak sekeruh pada keadaan awal dari minyak jelantah tersebut. Dan yang kedua adalah menggunakan proses perendaman. Teman-teman bisa melihat di sini dengan proses perendaman kondisi minyak jelantahnya justru kurang jernih daripada proses pemanasan. Hal ini karena kulit pisang kepok banyak mengandung selulosa yang berperan sebagai adsorben.
Nah, kesimpulannya teman-teman semuanya ada 2 hal yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai kekurangan dan kelebihan. Dan kekurangan yang pertama adalah dalam percobaan ini, dalam percobaan perendaman pisang pokok warnanya kurang jernih. Dan yang kedua adalah pada proses perendaman membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kelebihan dari praktikum kami, yaitu yang pertama adalah mudah ditemukan di lingkungan sekitar banyak. Dan yang kedua adalah dalam percobaan pemanasan pisang pokok lebih jernih dibandingkan memakai bahan dari ampas tebu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai ya. Untuk yang selanjutnya apa? Ada pertanyaan? Silakan. Memulai mungkin yang sama bahannya dari pisang pokok mana pisang pokok lainnya. Nah, apa ada kesamaan atau perbedaan? Ada beda? Ada perbedaan sedikit. Nah, silakan mungkin sedikitnya. Saya ada perbedaan dulu. Ya, silakan. Perbedaan yang didapat kelompok saya yaitu pada cara perendaman yang dihasilkan dari kelompok 5. Mengapa cara perendaman kelompok 5 menghasilkan minyak yang lebih keruh daripada pemanasan, sedangkan di kelompok saya cara perendaman lebih jernih daripada cara pemanasan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Dari dari kelompok 2 menyampaikan bahwasanya dengan metode atau cara perendaman justru minyaknya lebih jernih. Namun dibandingkan dengan kelompok kami, yang kami dapatkan adalah justru minyaknya lebih kotor. Menurut saya, mengapa ada perbedaan tersebut? Karena absorben kami sudah dicuci terlebih dahulu, sedangkan dari jenis atau kelompok 2 absorbennya atau kulit pisang pokoknya dicuci terlebih dahulu, dan hal itu yang menyebabkan perbedaan minyak lebih jernih dan daripada minyak kami yang betul kotor. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok Hazard. Sekarang kembali ke tempat dan next kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perhatikan program akan mempresentasikan kami tentang pemurnian minyak jelantah menggunakan kunyit. Perkenalkan, nama saya Nadia Jelantah. Saya Naufal bergerak. Ini ada sampel minyak jelantah yang berwarna coklat, kehitaman dan keruh. Ada cara pemanasan. Setelah hasil pengamatan kami, setelah diberikan kunyit yang telah dipanaskan, minyak berubah menjadi warna kuning jernih. Jika perendaman, warna minyak berubah menjadi warna kuning kecoklatan dan kuning. Nah, kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil praktikum yang telah dilakukan itu adalah pertama kelebihan, karena kunyit berwarna kuning yang dapat menyebabkan warna minyak berubah menjadi jernih. Kekurangan dari praktikum ini, karena kunyit merupakan zat pewarna sehingga hanya merubah warna pada minyak jelantah dan menyerap pengontrol pada minyak. Sekian dari kami. Dari seluruh kelompok yang sudah tadi 1 sampai 5, ya kan? Itu pasti sudah dapatkan hasil, ya kan? Dari bahan ampas tebu, dari bahan kunyit, dari bahan kulit pisang pokok. Manakah yang lebih efisien? Manakah yang lebih bagus hasilnya untuk pemurnian minyak jelantah? Nah, kira-kira dari sini apa siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan. Saya Guru. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan menyimpulkan mengenai hasil praktikum kita pada pagi hari ini. Mengenai 3 sampel yang sudah teman-teman lakukan, yaitu menggunakan kulit pisang pokok yang pertama, dan yang kedua menggunakan kunyit, dan yang ketiga menggunakan ampas tebu. Nah, teman-teman semuanya pasti sudah dapat melihat secara fisik di sini yang paling jernih adalah dari kunyit. Karena teman-teman semuanya ternyata kunyit ini mempunyai daya serap yang tinggi daripada absorben-absorben yang lain. Nah, dari hal tersebut membuktikan atau memberikan
daya serap yang tinggi terhadap minyak jelantah ini, sehingga minyak jelantah yang dihasilkan jauh lebih jernih daripada menggunakan absorben yang lain. Terus juga mengapa kunyit menjadi absorben yang paling maksimal, karena ternyata di kunyit ini terdapat warna alami yang tentunya warna alami tersebut membantu penyerapan semakin maksimal, sehingga minyak yang dihasilkan lebih jernih dan lebih dari absorben yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya menambahi. Tidak apa-apa. Saya menambahi, ya sangat benar sekali. Kalau dari ketiga di sini bahan yang sudah kalian perhitungkan di sini, yang paling jernih apa tadi saya? Kunyit. Ya, semua dapat melihat ya. Kunyit, benar sekali. Daya serap. Nah, kita tahu absorpsi itu penyerapan. Penyerapan berarti penyerapan oleh agregat-agregat, ya kan, untuk mengikat kotoran-kotoran di sekitarnya, sehingga dia menempel di permukaannya. Nah, di situ kekuatannya si bahan kunyit ini sangat kuat sekali, sehingga mampu mengikat kotoran yang ada. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau kulit pisang itu tidak, kurang, kan gitu ya, berarti dari kurang. Tidak seperti kunyit maksudnya itu, karena tidak mengandung pewarna. Jadi ini kelebihannya adalah karena memang ada pewarna alaminya. Makanya di sini kunyit sebagai antioksidan tertinggi. Makanya kalau kamu panas atau apapun ya kan sakit, orang zaman dahulu sampai sekarang banyak menggunakan kunyit. Ya, ternyata kunyit mampu menjadi absorben yang paling bagus. Sudah jelas ya? Ya. Terima kasih Hazel dan yang lainnya ya, untuk kali ini sangat bagus sekali, penduduknya sudah aktif semua, sudah lancar ya. Nah, terima kasih. Kita adakan post test. Setelah post test, nanti saya akan memberikan reward. Kepada kelompok dan kepada post test yang tertinggi. Nah, silakan dimulai prosesnya dari sekarang. Saya udah terlanjur, nggak bisa. Nah, berarti proses yang terbaik ini ditunjukkan saya data ya, Adelia. Mana Adelia? Datanya yang post test itu adalah Adelia. Tapi kalau dari keseluruhan tadi, kalau saya rangkum seluruhnya, kalau yang ditemukan tadi itu adalah yang terbaik adalah kunyit ya. Kemudian dari kepok juga sudah bagus dari dua-duanya. Kita akan maju untuk kunyit. Tertinggi Adelia. Tentukan. Silakan. Kelompok yang sudah depan. Terima kasih untuk semuanya. Sudah selesai. Nah, dari keseluruhan kegiatan kita hari ini, ya kan, silakan nanti kita refleksikan kembali, ya kan, yang saya sediakan di Google Doc, saya taruh di Google Drive, ya kan, kemudian nanti silakan dikerjakan, ya kan, melalui grup WA-nya itu filenya, kerjakan nanti apa yang telah kamu pelajari hari ini, kemudian apa yang kalian sukai, kemudian apa yang belum kalian pahami, kalian tuliskan, kalian tuangkan dengan kalimat kalian sendiri, ya kan, curhatlah istilahnya, merefleksi. Itu hari ini, ya, di Google Form yang saya bagikan di link. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembelajaran ke depan, yaitu materi ini materi penutup, berarti nanti siap-siap kita belajar untuk ulangan. Ya, siap-siap. Jadi berarti gitu. Ya kan, untuk hari ini sudah cukup selesai. Terima kasih. Untuk ketua silakan dipimpin doa untuk penutupan kegiatan hari. Siap.
Untuk mengakhiri praktikum hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini, sangat bagus sekali dan baik sekali, ya kan? Semangat kalian untuk belajar. Jangan lupa jaga semangat kita untuk penutupan chemistry. Yes, yes, yes. Terima kasih.